Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Indonesia kaya akan cerita rakyat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kisah legendaris yang mengandung nilai-nilai moral serta menggambarkan keindahan budaya setempat. Salah satu kisah yang cukup terkenal dari Jawa Timur, tepatnya di sekitar Gunung Wilis, adalah legenda tentang Telaga Ngebel. Telaga Ngebel terletak di Kabupaten Ponorogo dan menyimpan cerita mistis mengenai asal-usul terbentuknya telaga tersebut. Legenda ini tidak hanya sekadar cerita, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Mereka percaya bahwa ada kekuatan magis yang mengiringi keberadaan Telaga Ngebel, dan kisah ini sering dijadikan pelajaran tentang kesombongan, ketamakan, dan kebaikan hati. Dalam legenda ini, tokoh utama bernama Baru Klinting, seorang pemuda sakti yang melakukan pertapaan dalam wujud seekor ular naga raksasa. Mari kita langsung simak bersama kisah legendanya. Asal mula Telaga Ngebel. Legenda dimulai dengan kisah seorang pemuda bernama Baru Klinting. Pemuda ini bukanlah manusia biasa. Ia adalah putra seorang raja. Untuk menjalani laku spiritual, Baru Klinting memutuskan untuk bertapa di Gunung Wilis, salah satu gunung yang terletak di Jawa Timur. Namun, yang membuat pertapaannya unik adalah, ia melakukannya dalam wujud seekor ular naga raksasa. Baru Klinting bukanlah makhluk biasa. Selain karena ia adalah keturunan raja, wujud naganya yang besar menunjukkan kekuatan dan kedalaman ilmu yang sedang ia dalami selama bertapa. Pertapaan yang dilakukan dalam wujud ular ini tidak hanya sebagai bentuk meditasi atau olah spiritual, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan kesaktian yang ia miliki. Di sekitar tempat pertapaannya, ada sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Wilis. Penduduk desa tersebut hidup sederhana dengan bercocok tanam dan berburu di hutan. Mereka tidak menyadari bahwa ada seekor ular raksasa yang tengah bertapa di dekat desa mereka. Suatu hari, penduduk desa di lereng Gunung Wilis hendak mengadakan sebuah pesta besar. Untuk mempersiapkan pesta tersebut, mereka berencana berburu hewan di hutan sebagai hidangan utama pesta. Dengan semangat yang menggebu, warga desa masuk ke dalam hutan dan mulai mencari binatang buruan yang bisa mereka jadikan santapan pesta. Namun, keberuntungan tampaknya tidak berpihak kepada mereka. Mereka tidak menemukan satupun hewan untuk diburu. Setelah berjam-jam mencari, salah satu dari mereka merasa frustasi dan tanpa sengaja menancapkan belati ke akar pohon besar yang berada di tengah hutan. Betapa terkejutnya mereka ketika menyadari bahwa akar pohon tersebut bukanlah akar biasa. Itu adalah ekor dari ular naga raksasa yang sedang bertapa, yakni Baru Klinting. Baru Klinting yang saat itu sedang bertapa terbangun dari meditasinya. Meskipun merasa kesakitan, ia memilih untuk tetap diam dan tidak membalas perbuatan warga desa tersebut. Namun, warga yang tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, memutuskan untuk memotong ular naga itu dan membawanya kembali ke desa. Ular naga tersebut kemudian dijadikan bahan makanan untuk pesta. Ketika pesta digelar di desa, semua orang larut dalam kegembiraan. Daging ular naga yang mereka dapatkan dari hutan dijadikan hidangan utama. Dalam keadaan yang menyedihkan, Baru Klinting, yang telah berubah wujud menjadi seorang anak laki-laki kumal, datang ke desa dan ingin ikut berpesta. Dengan wajah polos dan penuh harapan, ia meminta sedikit makanan kepada penduduk desa. Namun, alih-alih diberikan makanan, ia malah diusir dengan kasar. Warga desa memandang rendah Baru Klinting yang terlihat seperti anak miskin dan tidak pantas hadir dalam pesta mereka. Namun, tidak semua orang di desa memiliki hati yang keras. Ada seorang wanita tua bernama Nyai Latung yang memiliki hati lembut dan penuh belas kasih. Nyai Latung melihat anak laki-laki kumal tersebut dan merasa kasihan. Ia mengajak anak itu ke rumahnya dan memberikan sebungkus nasi. Nyai Latung tidak tahu bahwa anak kumal tersebut sebenarnya adalah Baru Klinting, ular naga yang telah dibunuh oleh warga desa. Meskipun begitu, Nyai Latung tetap tulus dalam memberi bantuan tanpa pamrih. Setelah menerima kebaikan hati Nyai Latung, Baru Klinting merasa berhutang budi. Namun, ia tidak bisa melupakan perlakuan buruk yang diterimanya dari warga desa yang lain. Sebagai bentuk balas dendam, ia merencanakan sebuah cara untuk menghukum kesombongan dan kekejaman warga desa. Baru Klinting kembali ke tempat pesta dan menantang warga desa dengan sebuah permainan sederhana.
Ia menancapkan sebatang lidi di tanah dan berkata kepada warga desa bahwa siapa saja yang bisa mencabut lidi tersebut akan mendapat hadiah. Warga desa yang merasa tertantang mencoba mencabut lidi itu satu persatu, tetapi tidak ada satu pun yang berhasil. Bahkan orang terkuat di desa tersebut pun tidak mampu mencabutnya. Setelah semua warga mencoba dan gagal, baru Klinting yang masih berwujud sebagai anak kumal maju dan dengan mudah mencabut lidi tersebut. Ajaibnya, begitu lidi tercabut, muncul mata air yang sangat deras dari dalam tanah. Air tersebut terus mengalir dan semakin membesar, hingga akhirnya menenggelamkan seluruh desa. Warga desa yang sombong dan kejam tidak dapat menyelamatkan diri dari bencana air bah tersebut. Meskipun bencana air bah tersebut menghancurkan desa dan menenggelamkan semua warganya, ada satu orang yang berhasil selamat, yaitu Nyai Latung. Sebelum bencana terjadi, baru Klinting yang berterima kasih atas kebaikan Nyai Latung memberitahu wanita tua itu untuk membuat perahu dari lesung. Lesung adalah alat tradisional yang biasa digunakan untuk menumbuk padi. Baru Klinting memperingatkan Nyai Latung bahwa air bah akan datang, dan satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan naik ke atas perahu lesung tersebut. Nyai Latung mengikuti nasihat baru Klinting dan membuat perahu dari lesung. Saat air bah datang dan menenggelamkan desa, Nyai Latung berhasil menyelamatkan diri dengan naik ke perahu lesung. Air bah terus menggenangi desa hingga akhirnya terbentuklah sebuah telaga yang besar, yang kini dikenal sebagai Telaga Ngebel. Legenda tentang Baru Klinting dan Telaga Ngebel bukan sekadar cerita rakyat biasa. Di balik kisahnya, terdapat pesan moral yang mendalam tentang karma, kesombongan, dan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Warga desa yang sombong dan serakah akhirnya mendapatkan balasan atas perbuatan mereka. Sebaliknya, Nyai Latung yang baik hati dan tulus dalam membantu orang lain, berhasil selamat dari bencana. Telaga Ngebel yang terbentuk dari bencana air bah tersebut kini menjadi salah satu objek wisata yang terkenal di Ponorogo, Jawa Timur. Masyarakat setempat masih mengenang legenda ini dan menjadikannya sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Mereka percaya bahwa ada kekuatan gaib yang melindungi telaga tersebut, dan setiap pengunjung harus menjaga sikap dan perilaku selama berada di sana. Sebagai pelajaran dari legenda ini, kita diajarkan untuk selalu rendah hati dan tidak meremehkan orang lain, karena kebaikan akan selalu mendatangkan keberkahan, sementara kesombongan dan ketamakan hanya akan membawa bencana. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Mitos dan Fakta ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita video selanjutnya dan teruslah bangga dengan warisan budaya Nusantara.